Islam yang mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawabnya semangat kayak orang baru dapat THR. Amin ya rabbal alamin. Ibu, udah THR dulu? Belum ya. 2 hari lagi Bu, insyaallah Bu ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul shiyam wal qiyam unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua daripada bulan Ramadan. Jamaah sekalian, Ramadan sering dikatakan sebagai syahrun mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Dan salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita adalah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keberkahan seluas-luasnya. Orang yang berpuasa, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, insya Allah pasti akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang dia miliki. Yakin ya Pak Bu? Tapi ada orang yang di bulan Ramadan ini dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doa malaikat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan sampai 3 kali. Salah satunya adalah ketika, ya, malaikat Jibril mengatakan raghiba anfu 'abdin dakhala Ramadan tsumman salakha falam yughfarullah. Celaka, binasa, kata malaikat Jibril nih, ya. Kalau rugi ma'ankun itu artinya orang yang jatuh tersungkur hidungnya sampai hancur tuh rugi ma'ankun. Tapi di sini dia celaka, binasa, seorang hamba yang dia masuk, dia berada di bulan Ramadan, kemudian dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan amin. Kenapa orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal ampunan itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata nih, ya, DKM di sini megang duit 1 miliar. Amin dong. Amin. Kemudian disebar semua di sini. Dia kagak dapat, rugi gak? Rugi, orang 1 miliar ruangan segini kagak dapat gitu kan? Rugi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tebar ampunan. Allah Subhanahu wa taala buka pintu ampunan tetapi dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang keberkahannya di bulan Ramadan. Kenapa? Bisa jadi dia enggak puasa, ngaku puasa tapi siangnya mokel. Tahu mokel, Pak? Anak sekarang ini mokel loh. Mestinya juga enggak ngerti tuh. Orang kalau buka siang-siang disebutnya mokel. Apa dia mokelnya deh? Enggak tahu juga. Gen Z aja enggak tahu, ya. Mokel itu bukan diam-diam katanya. Ya. Rugi. Makanya hadirin sekalian, ya, mari kita masuk ke dalam pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal soleh.
Di antara amal yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa kita adalah yang pertama, yang paling utama adalah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan landasan iman, ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lalu di-delete oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat tidak meninggal langsung masuk surga tuh, Pak. Ya. Ada yang mau meninggal di sini? Kan masuk surga. Ya. Ya, jadi puasa, sayang kalau kita nggak puasa, rugi, ya. Setahun sekali cuma sebulan, ya. Sayang sekali kalau saya lewat jalan Kakao itu, ya, banyak sekali tuh ojol, warteg pada buka, siang-siang pada makan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini amalan utama yang harus kita lakukan. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu termasuk yang diaminkan doanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rugiba ankum, ya, rugiba ankum abdin, hamba yang celaka, hamba yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang bisa mendatangkan ampunan, mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamul Ramadan. Ya, qiyam Ramadan, salat tarawih, sholat witir, sholat tahajud nanti malam kalau mau sholat lagi, sholat taubat, boleh aja kita sholat hajat di malam hari. Itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan hadisnya man soma, sekarang man qoma. Apa Pak Bu? Man qoma. Qoma artinya apa? Qoma itu sebentar lagi mau meninggal. Mati qoma. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma, bukan mau meninggal, ya, yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan dengan landasan iman, ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, enggak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Ya, ahabbul a'mal indallahi adwan wa inqal. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan mudawamah, dilakukan terus-menerus, kontinu, meskipun 2 rakaat. Tadi kita sholat 8 rakaat. Saya kira sholatnya 23 rakaat. Makanya saya bacanya itu sama dengan mushaf yang 23 rakaat gitu, ya. Kalau saya tahu 8 rakaat, saya baca 1 juz tadi. Sanggup nggak Bu 1 juz Bu? Siap nggak? Boleh kita coba, ya. Masya Allah. Iya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Kata Nabi, sholat itu lihat jamaahnya, ya. Ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat, ya. Mungkin kalau kita sholatnya di kampus, ya, di UIN, di PTIQ, atau masjid-masjid yang biasa 1 juz, ya itu nggak apa-apa. Bahkan di Alimah, di Bangka itu sholatnya kalau habis isya taruh aja 1 juz. 10 hari terakhir, kalau 21 sampai terakhir mau lebaran itu sholatnya 3 juz. Ya. Jadi 2 kali khatam dalam sholat itu. Ya, makanya pahalanya besar, bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memang sholatnya begitu panjang. Ya, pernah sahabat ya lihat Nabi sholat, tahu-tahu dia main ikut makmum aja. Nabi sholat baca surat Al-Baqarah sampai selesai rakaat pertama. Dikira sahabat ini dia mau ruku nih, baca lagi Ali Imran. Di Ali Imran sampai selesai, dikira mau ruku lagi, baca lagi surat An-Nisa terus, ya, sampai dia kapok dia jadi makmum. Apalagi kita sahabat aja kapok, ya, kita yang baca juz amma aja belum hafal, belum khatam, ya. Pasti insya Allah, ya, mudah-mudahan ya tidak mengurangi keimanan kita. Jadi qiyamul lail, sholat malam, jangan sampai tinggal, sholat bersama imam, ya, sampai imamnya selesai. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat isya, sholat tarawih sampai selesai, ya, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sholat semalam suntuk. Ya. Dari
artinya dia nggak dihitung kagak tidur, dihitung sholat terus sampai fajar, sampai kita sahur. Itu amalan yang kedua. Apa amalan kedua tadi? Qoma, qiyamul lail, sholat malam. Yang ketiga, mau berapa Bapak nih? Mau ini bertiga nih, baru tiga nih. Mau berapa silakan saya tawarin. Yang tiga adalah at-ta'amul ma'al Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Qur'an adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut. Jadi bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Makanya Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah, bulan penuh kemuliaan. Dan keberkahan Ramadan, kemuliaan Ramadan itu disebabkan karena turunnya Al-Qur'an. Dan apapun, siapapun yang bersentuhan, yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang berta'amul ma'al Qur'an, dia akan berkah hidupnya, dia akan mulia hidupnya. Dulu pertama kali Al-Qur'an diturunkan itu dari Baitul Izzah ke langit dunia pada malam tanggal berapa? 17 apa malam Lailatul Qadar? Hah? Beda nggak? 17 Ramadan dengan Lailatul Qadar beda nggak? Kan bunyi ayatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun pada malam Qadar. Kok tanggal 17? Nah lo, bingung kan? Jawabannya begini, Al-Qur'an pertama kali turun dari Baitul Izzah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun ke dunia, diterima oleh Nabi di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Jadi nuzul Quran itu turun pertama kali surat Al-Quran, surat Al-Alaq, Iqra ayat 1 sampai 5 itu tanggal 17 Ramadan. Maka diperingati nuzul Quran. Enggak semuanya, semuanya itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Baitul Izzah kembali lagi disebut Baitul Izzah. Bait itu rumah, tempat, ya. Izzah kemuliaan. Disebut tempat kemuliaan karena di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril menjadi penghulunya para malaikat. Malaikat yang paling mulia di antara miliaran malaikat karena malaikat Jibril adalah orang yang bersentuhan membawa wahyu Allah Al-Qur'an. Al-Quran itu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini sampai sekarang kecuali Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita Muhammad SAW pengemban amanah, pembawa risalah Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya. Ada yang namanya kota suci Makkah dan Madinah. Kedua kota ini disebut ya memiliki kemuliaan, keagungan, keberkahan. Kenapa? Karena kedua kota ini adalah tempat turunnya Al-Qur'an. Maka menjadi mulia dia. Dan kita Bapak Ibu sekalian, pengen gak hidup kita berkah? Pengen gak hidup kita mulia? Maka salah satunya adalah kita hendaknya senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana caranya baca Al-Qur'an? Belum bisa baca, belajar. Orang yang belajar, orang yang mengajarkan Al-Quran, kata Nabi apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mafhum mukhalafahnya, logikanya adalah orang yang nggak mau belajar, orang yang tidak mau mengajarkan Al-Quran, maka dia bukan orang baik. Ya, orang yang paling baik kata Nabi yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau dia nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau mengajarkan orang, berarti dia bukan orang baik. Kalau udah bisa baca, kemudian tadaburi Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami makna dan artinya, setelah itu amalkan Al-Quran. Baru Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita. Jadi Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan. Ulangi Bu, dibaca, dipahami, diamalkan. Dibaca, dipahami, diamalkan. Al-Quran kalau cuma dibaca doang sama orang sakit dikasih obat, dibaca doang petunjuknya kagak diminum, sembuh gak? Kagak sembuh, dikasih obat, udah dibaca aja itu petunjuknya sehari 3 kali gitu kan. Kemudian taruh nggak diminum yang nggak sembuh. Al-Quran itu harus dibaca, artinya harus
mafhum, ya, harus dipahami kemudian diamalkan. Dan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan hidupnya akan berkah. Bayangkan pahalanya aja banyak banget kalau baca Al-Quran. Kata Nabi, ini kita sampai jam berapa nih Pak? 10 ya. Man qara'a harban min kitabillah falahu ajru falahu bi ajrun falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan sampai 3 sampai 10. Ya, la aku alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita baca alif lam mim itu artinya 3 huruf. Satu huruf 10 kali 3 berapa? 30 kebaikan. Bayangkan kalau Bapak baca satu juz, ya, berapa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini pahalanya, ya? Karena pada bulan Ramadan ini orang yang mengamalkan amalan sunnah pahalanya menjadi wajib. Orang yang mengamalkan amalan wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih, sesuai dengan keimanan kita. Bayangkan Al-Quran kita baca sebanyak-banyaknya, insya Allah dia akan menjadi penolong kita, akan memberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan penolong bagi orang yang senantiasa membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mencontohkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan wa kana hina yaqul Jibril wa kana Rasulullah SAW yaqul Jibril fi kulli lailatin min lailatin min Ramadan wa yudarisul Quran. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, orang yang paling pemurah. Dan kedermawanan Rasulullah, kemurahan Rasulullah itu lebih meningkat lagi di bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril, dan beliau bertemu dengan malaikat Jibril pada malam hari. Dan saat itu Nabi senantiasa payudarisul Quran, bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Ini kira-kira bapak-bapak ibu malam-malam pada tadarusan nggak? Ya Allah, kita cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, contoh dong Nabi. Kalau Nabi bulan Ramadan malam-malam tadarus, ya kita tadarus gitu ya. Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya kalau belum bisa 1 juz ya 1 halaman. Yang penting mudawamah tadi saya katakan. Ya, amalan sedikit kalau dilakukan terus-menerus, nggak ditinggal sampai kita meninggal dunia, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang orang baca hatam Quran dalam waktu seminggu, kemudian sampai mati dia nggak baca-baca lagi. Itu lebih dicintai orang yang baca setiap hari terus menerus, ya. Saya kira cukup ya, masih banyak lagi, nanti kalau mau tempat ke-5 ke-6 ya undang aja lagi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.